92,2 Serambi FM Syadaralun. Kembali lagi bersama saya Tia Andalusia. Dan seperti yang sudah saya janjikan tadi, bahwa saat sekarang ini kita memasuki program Kupi Bengoh yang berjudul Emergency Relawan Patwal Aceh atau ERPA mengawal ambulans tanpa pamrih. Dan Syadaralun sudah hadir di studio Serambi FM. Narasumber kita yaitu ada Teku Romi Fahlevi Mukhtar, Wakil Ketua ERPA. Assalamualaikum Romi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Tia apa kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Terima kasih sudah datang ke studio Serambi FM. Terima kasih juga. Mudah-mudahan waktu kita luar biasa hari ini ya, sehingga kita bisa men-share untuk Syadaralun dimanapun Anda berada, dan juga bisa memperkenalkan ERPA ini ke seluruh penjuru dunia. Karena memang Serambi FM punya streaming juga, jadi yang dengerin bukan cuma warga Aceh tapi juga memang seluruh dunia. Oke, Syadaralun, untuk Anda yang ingin bergabung, tenang saja, kita bakal buka line interaktif di 0651637172 atau di 0811689020. Bisa WhatsApp juga di 0811689020, dan Anda juga bisa menyimak via streaming di www.serambifm.com dan juga via Facebook di Radio Serambi FM Banda Aceh, kemudian juga di Facebook seluruh Serambi Group. Jadi ada Serambi News, ada Serambi On TV, ada juga Serambi yang lainnya, ada Prohaba dan lainnya. Dan Syadaralun, kita juga live di Instagram ERPA ya. Iya, buat followers ERPA. Selamat pagi semuanya, dan mudah-mudahan hari ini kita bisa memberikan informasi yang luar biasa untuk Anda Syadaralun. Baik Romi, ini kan ERPA sudah beberapa lama pastinya ya terbentuknya, dan kalau masyarakat awam nih biasanya melihat kalau ada ambulans, apalagi kalau yang ke Banda Aceh ya, nah itu sering melihat ada beberapa patwal lah ceritanya, tapi ini patwalnya ternyata dari ERPA. Nah mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Romi, sejarah terbentuknya ERPA ini. Jadi gini Pak, sebenarnya ingin kita sampaikan ke masyarakat sejarah terbentuknya ERPA itu. Sejarah terbentuknya ERPA itu yang pertama, kita memang tidak ada kesepakatan di antara teman-teman untuk membuat ERPA Aceh ini. Jadi inisiatif dari beberapa teman-teman, mungkin kita lagi jalan atau apa, terdengar suara sirene ambulan yang lagi teriak di persimpangan lampu merah. Jadi inisiatif pribadi, kok kita tahu nih, maksudnya saya secara pribadi tahu ambulan sama pemadam kebakaran itu adalah kendaraan yang tidak boleh ditahan dan dia diizinkan untuk menerobos lampu merah. Jadi kenapa masyarakat tidak memberikan jalan gitu? Inisiatif pribadi, ya udah yuk saya iringi. Saya tanya mau kemana Pak? Mau ke ZA gitu. Ya udah, saya iringi. Ada beberapa kali jumpa juga dengan teman-teman yang kita kenal juga gitu. Kadang seorganisasi, teman-teman seorganisasi yang lain. Jadi jumpa di situ, mau kemana gitu? Ya jumpanya di rumah sakit. Ya udah saya bilang, supaya lebih terarah, kok nggak kita buat jadi satu aja gitu. Nah, dan terbentuknya itu yang kita resmikan pada bulan Februari 2019. Alhamdulillah kemarin baru siap kita melaksanakan anniversary yang kedua, dan mubes ya, musyawarah besar ERPA Aceh di Provinsi Aceh. Jadi kepengurusan udah berganti kembali seperti itu. Kalau Romi sendiri bergabung ke ERPA dari tahun berapa? Dari pertama. Ya, berarti dari pertama. Ini dedengkotnya juga lah. Tapi kita tidak mengklaim, akan tetapi kita bersama-sama untuk membangun ERPA ini. Iya. Dan kalau kita melihat juga ERPA ini kan sudah ada di hampir seluruh Aceh gitu ya. Dan sebenarnya motivasi yang teman-teman punya untuk bergabung ke ERPA ini seperti apa sih? Kenapa harus mengawal ambulans? Dan juga karena kita ketahui bahwa setiap orang punya kesibukan masing-masing. Dan kita juga nggak tahu kapan jadwal ambulans ini bakal berjalan gitu. Dan bagaimana mensinergikan antara jadwal rekan-rekan di ERPA dengan ambulans yang bakal jalan? Jadi sebenarnya Pak, ingin kita sampaikan seperti ini. Kami dari ERPA memang punya kesibukan masing-masing. Yang pertama ingin kita sampaikan, kita tidak mengutamakan ERPA, tapi yang kita utamakan dulu itu adalah keluarga. Kalau yang misalnya kita bilang kan ada yang sudah berkeluarga, ada yang juga masih lajang. Nah, kita bilang seperti ini, yang kita yang masih lajang, bantu mak di rumah. Mak kadang nanti suruh beli beras, suruh beli minyak, bantu mak dulu. Kadang ayah lagi sakit, tolong jagain ayah, urus dulu keluarga, jangan urus yang lain. Yang kedua yang kita sampaikan, kalau memang dia dalam masa pendidikan, ya udah
lakukan pendidikan dulu. Kalau memang dia kerja, lakukan pekerjaan dulu. Jangan tinggalkan pekerjaan, jangan sempat dapur nggak berasap gara-gara ngawal ambulan. Jangan sempat pendidikan hancur gara-gara ngawal ambulan. Nah, di saat yang ini sudah selesai, baru sisihkan waktu untuk sisihkan waktu untuk ngawal ambulan. Nah, kita dari teman-teman ERPA nih ada waktu kosong. Ada waktu kosong sering kita gunakan ya hanya duduk-duduk gitu kan, ataupun mohon maaf saya tidak mengintimidasi yang main game gitu, tidak, karena teman-teman di ERPA juga ada yang gamers, ada juga. Jadi waktu kosongnya itu kita gunakan untuk apa yang lebih bermanfaat. Jadi kita saya ingin sampaikan, kita bersedekah tapi bukan sedekah waktu, bukan sedekah uang, tapi yang kita sedekahkan itu adalah waktu kita dan tenaga kita untuk orang lain. Nah, jadi berkahnya itu dapat sebenarnya di situ saya bilang. Ya masalah kalau kita bilang nggak diterima apalah, itu bukan urusan kita, saya bilang. Urusan kita adalah melakukan yang terbaik, itu aja. Dan untuk ERPA ini memang yang melakukan pengawalan itu menggunakan sepeda motor ya? Sepeda motor. Dan sepeda motornya itu milik pribadi? Milik pribadi dan layak jalan. Kalau nggak layak jalan memang nggak kita, kalau memang dia mau gabung nggak kita izinkan. Kalau memang dia udah tergabung, mungkin ada kecelakaan kan, atau apa, ada crash, yang lain sebagainya, ya kita sampaikan perbaiki dulu kendaraanmu. Safety riding kita utamakan. Kita mengutamakan keselamatan diri sendiri. Ya, dan seperti kita ketahui juga bahwa ambulans ini kan berbagai macam tipe ya. Dan betul. Kalau kita melihat sirinenya juga ini sudah ada tandanya juga nih, dan pastinya relawan ERPA udah tahu dong yang mana sirine yang membawa jenazah, sirine yang membawa pasien yang tidak terlalu parah, ada juga yang harus emergency banget gitu ya. Dan ini yang dikawal itu apakah yang cuma sekedar mungkin rujukan biasa tapi dia nggak terlalu darurat, atau mungkin yang memang gawat darurat harus masuk ke ICU atau seperti apa? Kita semua menyamaratakan, kita menyamaratakan semua, baik itu kita utamakan dulu yang ambulan yang bawa pasien. Nah, karena kenapa? Kalau kita kan semua kontak driver insya Allah ada nih, kontak driver ada, kita udah ada satu grup khusus antara kami relawan dari ERPA dengan driver ambulan. Nah, di saat mereka ingin rujuk, mereka menyampaikan izin lintas 1 unit dari rumah sakit ini, tujuan ke sini, jam keberangkatan ke sini, status pasien apa. Ada yang mengatakan seperti itu. Itu lapornya kemana? Ke grup kami. Ada grup WhatsApp. Jadi semua nanti di situ akan kita teruskan ke teman-teman. Jadi dari situ, misalnya ini ada ambulan dari PD Jaya. Target terus PD Jaya ke Banda Aceh 2,5 jam. Kita kira-kira berarti dia informasikan jam 12. 2:30 ambulan udah masuk, jam 2 siap-siap. Nah, nanti jam 2 kita calling. Jam 2, Bang dari mana? Dari SPN, semisal gitu. Nah, jadi kita udah siap standby kan orang. Kita pengawalan tidak gotong royong, mohon maaf. Kita batasi tidak semua mengawal. Karena nanti ribet juga ya kalau semuanya mengawal. Udah seakan-akan nanti nampak terlalu arogan, geng motor lain sebagainya. Kita menghilangkan image itu. Kita juga pelajari juga. Ngawal ambulan itu tidak boleh lebih daripada 5 motor. Nah, 5 motor, 3 di depan, 2 di belakang. Kalau ada yang lain yang gabung, silakan jaga persimpangan. Iya, dan itu ini kan kebanyakan ERPA ini kan di Banda Aceh ya. Nah, itu kalau mau mengawal ambulans yang dari luar daerah itu startnya dari mana? Kita semua estafet. Kalau kita untuk ambulan yang masuk ke Banda Aceh, kalau lintas timur kita nunggunya di Lambaru. Lambaru, kalau Sabtu Minggu terkadang sampai ke Anak Galong atau ke Samahani. Kalau Sabtu Minggu kan macet, di lintasan kita macet. Apalagi di Lambaru sekarang udah macet. Terus kalau lintas barat kita di Simpang Rima, arah mau ke Ulele. Nah, kalau Sabtu Minggu mungkin dari teman-teman mungkin suntuk atau apa, kita pengen cari hiburan lah, sambil jalan-jalan minggu mungkin ada ambulan lewat sore gitu. Nah, nanti sampai Manteriting kami pergi, beli gorengan, beli air mineral, udah duduk bareng pinggir jalan sambil nunggu ambulan. Jadi kegiatan yang kita lakukan ini misalnya kan seringnya ngawal ambulan di dalam kota gitu. Jadi refreshing lah sambil nunggu ambulan juga sebenarnya. Nah, dari kita untuk menghibur kita juga sebenarnya. Memang berarti memang harus perlu skill juga, tapi yang perlu ada keikhlasan. Yang paling penting ya bagi untuk relawan ERPA ini, karena memang ini tidak digaji. Tidak. Kemudian juga ini memang kemauan dari lubuk hati yang paling dalam untuk menolong
pasien dan juga keluarganya Ya. agar bisa mendapatkan perawatan yang tepat dan juga akurat ya. Dan ini rujukannya yang ke Banda Aceh dan Ya. ke RSUZA ya. RSUZA biasanya ya. kadang nanti meraksa, ibu dan anak gitu. Kita kan tidak tahu dari Tergantung kebutuhan dari pasien dan dirujuk dari mana betul. gitu ya. Oke, untuk Anda Syederalon yang ingin bergabung silakan di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020. Kita bakal kembali lagi dalam program Kupi Bengoh bersama Erpa Aceh. Namun sebelumnya kita simak dulu pesan-pesan berikut ini.